Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Khairuddin, NIM 181205558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kalista dengan NIM 181205663 dari kelas 18 Sistem Informasi 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selenia Felita Indriani dengan NIM 181205565 dari kelas 18 Sistem Informasi 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aidil Rahman, NIM 18120545. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizil Gamak dengan NIM 181200609 dari kelas 18 S1SI 01. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan studi kasus sistem pakar gangguan kecemasan. Yang pertama ada detail kasus. Sistem pakar merupakan sistem yang mampu menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada suatu pengetahuan tertentu. Anxiety atau gangguan kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak menyenangkan dan ditandai oleh rasa ketakutan dan gejala fisik yang menegangkan serta tidak diinginkan. Individu dengan gangguan kecemasan akan menarik diri dari masyarakat dan secara perlahan akan berpengaruh terhadap fungsi intelektual seseorang, khususnya pada fungsi daya ingat dan kemampuan individu dalam mengekspresikan sesuatu. Individu dengan gangguan kecemasan menyadari bahwa mereka menderita gangguan tersebut. Meskipun demikian, banyak penderita tidak pernah mengonsultasikan gejala-gejala kecemasan yang mereka rasakan pada profesional perawatan kesehatan. Hal ini sangat disayangkan, karena ada pengobatan efektif yang tersedia saat ini. Kemudian yang kedua ada alasan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mendorong pengguna komputer pada semua aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, penulis akan membuat sebuah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah yang biasanya diselesaikan oleh seorang pakar atau ahli. Sistem tersebut adalah sistem pakar diagnosis gangguan kecemasan menggunakan metode forward chaining, berfungsi untuk memudahkan penggunaan peroleh informasi mengenai gangguan kecemasan yang dialami. Sistem ini dapat memudahkan untuk menentukan diagnosis awal tanpa harus bertemu dengan dokter atau perawat kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan database fakta. Berikut merupakan data yang didapatkan berdasarkan indikasi yang sering dialami masyarakat yang didapat dari pakar dan website. Kode gejala G001, nama gejala merasa gelisah. G002, mudah lelah. G003, nama gejala kesulitan konsentrasi. G004, nama gejala mudah tersinggung. G005, nama gejala khawatir berlebih. G006, sulit tidur atau kurang tidur. G007, nama gejala jantung berdebar sangat cepat. G008, nama gejala berkeringat. G009, nama gejala gemetaran. G010, sensasi sesak nafas, mencekik atau tersedak. G011, nama gejala perasaan cemas akan datangnya musibah. G012, mengingat trauma berulang kali. G013, mimpi buruk. G014, nama gejala ketakutan berlebih. G015, menolak jauh dari rumah karena takut perpisahan. G016, nama gejala tidak mau tinggal sendiri di rumah tanpa orang tua atau orang yang disayang.
G017 nama gejala distres berulang dan berlebih saat jauh dari orang yang disayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rule dari sistem pakar diagnosis gangguan kecemasan yang dibuat. Rule adalah aturan dalam penentuan hasil akhir dari sistem pakar yang dikembangkan. Nah, di sini sudah terdapat tabel yang berisi gejala dan juga penyakit-penyakit dari gangguan kecemasan. Di sini terdapat beberapa penyakit, di antaranya yang pertama adalah GAD atau Generalized Anxiety Disorder dengan kode P001. Kemudian yang kedua adalah gangguan panik dengan kode P002. Penyakit yang ketiga adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dengan kode P003. Dan penyakit yang keempat adalah SAD atau Separation Anxiety Disorder dengan kode P004. Nah, di sini terdapat beberapa gejala untuk setiap penyakit yang ada. Contohnya untuk gejala pertama, yaitu merasa gelisah. Dia dialami pada penyakit GAD atau Generalized Anxiety Disorder, tetapi dia tidak terjadi pada gangguan panik, PTSD, dan SAD. Kemudian ada gejala mudah lelah, dia terjadi pada penyakit GAD, dan tidak terjadi pada penyakit gangguan panik, PTSD, dan SAD. Kemudian yang ketiga, yaitu gejala kesulitan berkonsentrasi. Dia terjadi pada penyakit GAD, tetapi tidak pada penyakit gangguan panik, PTSD, dan SAD. Begitu juga untuk gejala yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari rule setiap penyakit yang ada pada sistem pakar diagnosis gangguan kecemasan. Rule yang pertama, jika gejala merasa gelisah dan mudah lelah dan kesulitan konsentrasi dan mudah tersinggung dan khawatir berlebih dan sulit tidur atau kurang tidur, maka dia mengalami Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Rumusnya dituliskan yaitu R1 sama dengan if G001, NG002, NG003, NG004, NG005, NG006, dan P001. Untuk kode G001, G002, G003, dan seterusnya merupakan kode dari setiap gejala yang ada. Sedangkan untuk kode P001 merupakan kode untuk penyakit yang diderita. Kemudian rule yang kedua yaitu, jika jantung berdebar sangat cepat dan berkeringat, dan gemetaran, dan sensasi sesak nafas, mencekik atau tersedak, dan perasaan cemas akan datangnya musibah, maka dia mengalami gangguan panik. Rumusnya dituliskan yaitu R2 sama dengan if G007, NG008, NG009, NG010, NG011, dan P002. Kemudian pada rule yang ketiga yaitu, jika jantung berdebar sangat cepat dan berkeringat dan mengingat trauma berulang kali dan mimpi buruk dan ketakutan berlebih, maka dia mengalami Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Rumusnya dituliskan R3 sama dengan if G007, NG008, NG012, NG013, NG014, dan P003. Kemudian, rule yang keempat yaitu, jika menolak jauh dari rumah karena takut perpisahan dan tidak mau ditinggal sendiri di rumah tanpa orang tua atau orang yang disayang, dan stres berulang dan berlebih saat jauh dari orang yang disayang, dan khawatir berlebih, maka dia mengalami Separation Anxiety Disorder atau SAD. Rumusnya dituliskan yaitu R4 sama dengan if G005, NG013, NG015, NG016, NG017, dan P004. Jadi, setiap gejala itu bisa terjadi pada beberapa penyakit, tergantung dari setiap penyakit itu sendiri. Maka digunakan rumus seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan yang dibuat oleh kelompok kami berdasarkan role yang sudah ada. Pohon keputusan ini dibuat menggunakan BFS yaitu Brace First Search. Bisa dilihat untuk pohon keputusannya berbentuk seperti ini. Pertama ada role, terus di bawahnya ada gejala-gejalanya dan hasilnya atau kesimpulannya. Saya jelaskan, yang pertama itu ada G ini untuk kode gejala, ada G001, G002,
G003, G004, G005, G006. Jika dia memenuhi dari ini, maka dia termasuk ke P001P. Ini adalah kesimpulan atau dari gangguan penyakitnya. Selanjutnya ada G007, G008. Nah, jika dia G007 atau G008, maka dia bisa kemungkinan dua kesimpulan, yaitu P002, P003. Bisa dilihat dari tahap selanjutnya. Jika dia terdapat gejala G009, G010, G011, maka dia termasuk ke P002 atau gangguan gejala ke penyakit P002. Selanjutnya jika dia G0012, G0013 dan 17, maka dia termasuk P003 atau gangguan penyakit ke P003. Selanjutnya jika dia G005, G0013, G0015, G0016, G0017, maka dia termasuk ke gangguan penyakit P004. Untuk P1, P2, P3, dan P4 ini adalah kode dari gangguan penyakitnya, bisa lihat dari tabel keputusan atau rule di atas. Selanjutnya untuk metode inferensinya, metode inferensi yang kami gunakan adalah forward chaining. Forward chaining ini merupakan grup dari multiple inference yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Dalam metode ini data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Di sini saya mempunyai kasus, yaitu Roni adalah seorang mahasiswa kampus A yang sedang mengalami gangguan kecemasan. Namun dia tidak mau memeriksakan ke dokter, namun Roni ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Fakta atau diagnosis yang Roni miliki yaitu mudah tersinggung, sulit tidur atau kurang tidur. Selanjutnya Roni maka akan menginputkan fakta ini ke aplikasinya, ke sistemnya. Lalu sistem ini akan mencocokkan role. Pilih antara role 1 hingga role 4 karena dalam sistem ini terdapat 4 role. Maka role yang dipilih adalah role 1 terlebih dahulu. Selanjutnya penerapan role. Karena role 1 ini diterapkan, kita bisa lihat dari role 1 ini. Role 1 itu adalah if gejala merasa gelisah, mudah lelah, kesulitan konsentrasi, mudah tersinggung, khawatir berlebih, sulit tidur atau kurang tidur, maka dia mengalami general anxiety disorder atau GAD. Ini termasuk dari diagnosanya, gejalanya, terus ini hasilnya, kesimpulannya. Nah, bisa dilihat dari role 1 ini kasus Roni sudah selesai, yaitu dia mudah tersinggung, sulit tidur atau kurang tidur. Ini sudah terpenuhi di role 1, mudah tersinggung dan sulit tidur atau kurang tertidur. Karena di role 1 ini sudah terpenuhi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa di role 1 ini sudah selesai, langsung selesai. Terus dikarenakan dari fakta yang diinputkan, maka sesuai dengan role 1 sehingga hasilnya dapat diketahui. Kesimpulannya, dari fakta yang diinputkan oleh Roni atau diagnosa yang diinputkan oleh Roni, maka mendapat kesimpulan bahwa Roni mengalami gangguan general anxiety disorder. Mungkin demikian dari metode inference dan pohon keputusan dapat saya jelaskan. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian interface, yang dimana interface pada website yang dibuat pada sistem Pakar ini bentuknya seperti ini. Pada bagian ini adalah inti dari sistem Pakarnya, itu pada bagian konsultasi. Di sini klien harus menjawab pertanyaan yang diberikan, apakah gejala yang dia rasakan itu sama atau tidak. Jika iya, pilih ya, atau jika tidak, pilih tidak. Selanjutnya, klien harus menjawab beberapa pertanyaan dengan sesuai dengan gejala apa yang dia rasakan. Jika sudah, maka lanjut dengan melihat hasil. Jika sudah masuk melihat hasil, akan tindak ke halaman seperti ini. Seperti di sini adalah gejala yang terpilih, ada beberapa gejala dengan nama gejala apa, terus dengan hasil analisanya seperti ini, penyakitnya, ternyata penyakitnya itu apa, penyebabnya karena apa, dan solusinya dengan apa. Kemudian jika klien sudah
merasa cukup, maka di sini bisa dengan mencetak akan muncul dengan hasil yang analisa yang penyakit dari klien tersebut, dan jika merasa belum cukup bisa dilakukan dengan konsultasi lagi dengan kembali ke halaman yang di atas.